Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel tutorial servis HP pemula Teknisi Universal Jogja. Nah, ini saya dapat servisan HP Redmi Note 3. Ini mati total ya. Dan untuk kondisi LCD nya ini udah cukup parah ya. Ini untuk keretakan sudah merata ya. Untuk backdoornya ini juga sampai lepas ya dari framenya ini dikarenakan baterai kembung. Nah, untuk tombol volume sama powernya, untuk tombol luarnya juga sudah nggak ada ya. Dan untuk yang fleksibelnya tadi, lapisan atasnya udah nggak ada ya. Ini kata yang punya HP terakhir kali ini masih bisa nyala ya untuk LCD nya itu. Dan untuk touchscreen nya juga masih bisa ya. Ini putus ya untuk fingerprint nya ini. Ini bisa dilihat ya, baterainya ini kembung. Ini pernah diganti ya untuk baterainya ini. Nah, dilihat secara fisik ini bukan ori bawaannya ya. Akan saya lepas dulu ini. Ternyata setelah saya perhatikan nih, untuk pengeleman baterainya ini, lemnya ada di ini ya, atas kabel fleksibel LCD ini ya. Ini kalau salah menyeset ini bisa sobek ini ya. Tidak disarankan ya untuk pengelemannya itu. Label tipnya ya ditempelin di atas kabel fleksibelnya ini ya. Nah, itu ya, untuk sebelah kiri itu menempel ya. Nah, ini akan saya tes dulu ya untuk jalur casnya apa normal ya. Ini untuk negatifnya, ini jalur data, dan ini jalur plusnya. Saya goyang-goyang tadi normal ya. Akan saya cek dulu ya untuk jalur feedbacknya. Dan saya reset dulu ya untuk multitesternya ini biar akurat. Untuk ukuran hambatan dalamnya ini sepertinya terlalu rendah ya. Nah, ini saya ganti dulu ya untuk tombol power volumenya ini, karena untuk lapisan atasnya tadi udah hilang ya, udah nggak ada. Untuk baterainya juga sudah saya siapkan ya. Nah, akan saya tes ya, untuk saya nyalakannya apakah HP ini masih bisa hidup. Nah, ini menyala ya untuk logo Mi-nya, tapi ini logo Mi-nya tadi loncat-loncat ya, dia pindah-pindah. Dan saya coba nyalakannya, apakah masih normal.
Nah ini ya, loncat-loncat ya untuk logo Mi nya itu. Kalau normalnya mah anteng ya. Semoga masih bisa sampai ke tampilan menu ya. Untuk LCD nya itu sampai hilang ya, sebelah atas itu ya. Nah, ini bisa ya sampai ke menu, tapi tadi ada notifikasi ya, proses Android itu ya. Kan saya tes ya untuk layar sentuhnya ini apakah masih normal. Sepertinya sudah nggak bekerja normal ya untuk touchscreen-nya ini. Nah, ini masih untuk LCD-nya masih normal ya. Jadi selanjutnya akan saya ganti touchscreen-nya ini ya. Saya pakai lem Oka kering. Nah, pertama akan saya lepas dulu ya untuk LCD-nya itu dari frame-nya ya. Saya panasi di separator ya untuk suhunya 80 derajat. Selanjutnya saya congkel pakai plat stainless ini, tapi ini untuk bagian pinggirnya ini sudah lepas ya. Tapi ini masih ada yang nyangkut ya. Ternyata untuk bagian pinggirnya ini sudah lepas semua ya. Untuk lemnya apakah memang nggak dilem, tapi ini nggak bisa langsung lepas ya. Setelah saya perhatikan ternyata di belakang LCD nya ini dilem ya. Saya lepas dulu ya untuk lemnya ini, karena biasanya hanya bagian pinggirnya saja ya yang dilem. Nah ini ya, untuk bagian belakangnya ini dilem ya pakai, ini bekasnya lem LCD ya. Nah untuk sisi-sisi di belakang LCD ini dikasih lem-lem ya untuk sudut-sudutnya itu, tapi ini udah lepas ya. Selanjutnya akan saya pisah ya, ini pakai kawat ukuran 0,03 mili ya. Nah ini ya proses pemisahan antara LCD sama touchscreen. Bagi pemula atau yang ingin belajar memisah touchscreen sama LCD nya ini ya, sama seperti saya masih pemula. Ini hati-hati ya, dan pelan-pelan. Nah proses ini sangat rawan ya kalau untuk yang belum terbiasa ya. Semoga aman ini ya. Nah karena saya pernah ya, tidak cuma sekali dua kali ya, gagal ya saat proses pemisahan ini ya LCD sama touchscreen nya ini.
seumpama ingin belajar yang punya LCD bekas, nah itu dipakai buat belajar ya. Nah, alhamdulillah ya, ini sepertinya untuk pola risernya aman ya. Selanjutnya akan saya bersihkan dulu ya untuk sisa lem OK nya. Saya panaskan lagi ya, biar lebih gampang ya saat pelepasan sisa lem OK nya ini. Saya gunakan mekanik ini ya, IR10 Pro ya. Ini cara kerjanya seperti bor, seperti itu ya. Ini untuk lem OK nya ini cuman sedikit ya di LCD nya ini, hanya sisi-sisi pinggirnya ini. Nah, seperti ini ya cara kerjanya ini ya, mekanik IR10 Pro. Ini saya sebagai pemula ini ya, aman ya dan cepat ya untuk proses ini. Nah, untuk selanjutnya akan saya tes dulu ya untuk LCD nya ini ya, semoga aman ya, nggak ada cacat ya di LCD nya ini. Nah, kalau ini ada cacat ya harus ganti ya, satu set ya, LCD satu set. Nah, itu sudah resiko ya. Coba nyalakan dulu ya. Nah, alhamdulillah ya, untuk gambar masih bagus ya, tidak ada cacat. Nah, selanjutnya proses pembersihan ini ya, sisa lem OK nya ini. Ini untuk kainnya saya gunakan kain khusus anti serat ya. Dan untuk cairannya pembersihnya ini saya gunakan thinner merek Impala ya. Nah, untuk cairan-cairan pembersih lem OK ini saya ada beberapa ini ya, jenis ya. Nah, cuman untuk yang paling cepat ini selama ini saya pakai thinner ya. Ini merek Impala untuk thinnernya. Karena lemnya itu cepat lepas ya dan cepat bersih. Dan cepat kering juga ya untuk cairannya ini ya, seperti itu ya. Nah, proses selanjutnya ini penempelan lem OK nya ini ya. Kalau yang ingin belajar, kalau ingin mencoba-coba sendiri ya, nah, untuk lem OK nya ini ya, gunakan ukuran yang lebih lebar dari LCD nya itu ya. Karena kalau yang ukuran pas harus presisi ya, kalau tidak presisi miring. Nah, seperti ini ya, kalau saya gunakan yang ukuran lebih lebar ya dari ukuran LCD nya itu ya, jadi lebih aman ya kalau umpama tidak presisi ya. Untuk sisanya tinggal kita potong aja ya. Gunakan mata cutter yang belum pernah terpakai ya.
karena ini harus benar-benar tajam, karena ada lemnya ya. Ini ya, lemnya ini lengket sekali ya. Untuk alasnya itu saya gunakan keramik. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini ya akan saya pasang untuk touchscreen-nya itu. Saya balik dulu ya untuk posisinya ini. Untuk yang ada kabel fleksibelnya itu yang untuk terakhir ya. Perlu diketahui ya, untuk lemnya ini lengket sekali ya. Nah, pelindung lemnya dan plastiknya ini kaku ya. Jadi pelan-pelan saja yang kalau yang pengen mencoba. Ini lengket sekali untuk lem OK nya ini. Nah, dan usahakan tuh prosesnya ini secepat mungkin ya. Untuk penempelannya ini usahakan secepat mungkin ya, karena kalau kelamaan tuh pasti ada debu-debu atau partikel debu ya yang menempel di permukaan lemnya itu ya. Sama juga tadi ya, pas proses penempelan lem OK nya itu ya, itu usahakan cepat ya, sebelum nanti ada debu atau partikel debu itu menempel, nanti hasilnya ada bintik-bintik gitu ya. Jadi LCD tidak kelihatan mulus ya. Ini kalau yang punya alat laminating ini langsung di laminating ya. Berhubung saya tidak punya alatnya ini, cuman saya urut-urut ya pakai jari ini ya. Nah, usahakan jangan sampai ada angin ya, atau gelembung angin ya. Nah, maksudnya jangan sampai ada angin yang terjebak. Seperti ini ya, kita urut-urut ya, ini ya, sedikit demi sedikit ya. Nah, untuk sisi yang belum menempel itu kita usahakan ada celah ya. Seperti ini ya prosesnya ya. Ini untuk saya ini juga, untuk proses ini banyak belajar ya. Belajar berkali-kali ya, tidak cuma sekali instan bisa ya, enggak ya. Untuk semua proses dari awal tadi saya berkali-kali ya belajar ya. Nah, ini untuk gelembung-gelembungnya ini masih ada ya. Nah, untuk menghilangkan gelembung-gelembungnya itu saya gunakan ini ya, mesin ini ya, remove bubble ya, atau bubble remove ya, bubble remover ya. Alat penghilang gelembung tadi ya, alat penghilang gelembung LCD ya. Nah, ini home industry bikinan rumahan ya ini ya. Untuk alatnya ini, untuk panasnya, untuk separatornya saya gunakan 80 derajat ya. Nah, untuk tekanan anginnya cuman sampai 4 bar. Itu bisa dilihat ya, jarumnya itu ada di posisi 4 bar ini ya. Nah, ini sudah saya diamkan selama 15 menit ya.
kita lihat hasilnya ya. Saya bersihkan dulu ya biar agar jelas. Nah ini udah mulus ya, seperti LCD baru ya. Untuk gelembungnya sudah hilang semua ya. Nah, ini akan saya langsung pasang saja ya, nggak saya tes ya. Ini proses pengelemannya ya. Untuk saya sebagai pemula, untuk proses atau tiap tahap-tahapnya ini harus ini ya, berkali-kali belajar ya. Kalau dilihat ya sepertinya mungkin gampang ya, tapi bagi saya enggak ya, ini ya harus berkali-kali belajar ya. Karena untuk pemasangan LCD ini tidak jarang kalau yang asal-asalan ini nanti sehabis dipasang LCD error ya, bisa error ya. Dan sepertinya sepele ya masang LCD. Sebenarnya tidak ya bagi saya ini ya. Untuk cuman masang LCD ini saya harus banyak belajar ya, karena tidak semua LCD itu presisi ya. Kadang ada renggang, kadang tidak presisi juga ya. Jangan lupa ya, untuk semua soket atau antena itu jangan sampai ada yang tidak terpasang ya. Nah seperti itu tadi ya proses dari awal ya, untuk menganalisa kerusakan HP dan proses selanjutnya ya, ganti touchscreen dan pemasangan LCD ini ya. Untuk fingerprintnya ya sama tombolnya sudah saya belikan yang baru ya. Nah, untuk kawan-kawan yang masih belajar seperti saya ini harus tetap hati-hati ya untuk tiap proses-proses ini. Mungkin kalau cuman melihat itu gampang ya, cuman faktanya itu tidak ya. Ya kalau yang sudah senior atau profesional ya mungkin gampang ya, karena saya masih tahap belajar ya. Ini ya sudah menyala ya, dan untuk servisnya ini sudah selesai ya, sampai HP jadi ya, dari HP hancur sampai HP jadi ya. Ini seperti restorasi ya. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.